Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Narsidai akan mempresentasikan hasil makalah untuk tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Alasan saya mengambil judul ini adalah saya sebagai seorang mahasiswa muslim yang pasti ingin belajar. Maka perlu bahwa organisasi merupakan salah satu wadah pembelajaran bagi mahasiswa muslim. Maka dari itu, sebelum saya ingin belajar di HMI, saya perlu untuk mengetahui sejarah dan pengaruhnya terlebih dahulu. Relevansi dengan jurusan saya adalah bahwa di HMI diajarkan berbagai prosedur baik teori maupun aksi dan berbagai program kerjanya baik level politik, keilmuan maupun berwirausaha. Ada banyak hal yang bisa dijumpai di HMI yang dapat dilihat dari proses pembuatan kebijakan aturan dalam lingkup HMI itu sendiri, baik dalam forum konversap atau konferensi cabang, RAK atau rapat anggota komisariat maupun kongres. Latar belakang perkataan organisasi sering kita hubungkan dengan departemen pemerintah, perusahaan negara, perusahaan swasta, rukun warga, rukun tetangga, partai politik, perkumpulan mahasiswa, dan lain sebagainya. Tetapi dalam makalah ini, yang dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk kerjasama antar manusia yang terikat oleh suatu ketentuan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Jadi secara implisit, organisasi dalam arti umum dengan secara rinci umumnya pula. Dr. Sonang P. Siagan mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau beberapa orang yang disebut bawahan. Di samping itu, organisasi dapat pula didefinisikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam suatu ketentuan yang telah disetujui bersama. Sebagaimana telah disinggung, implikasi pengertian ini cukup luas. Dari kacamata administrasi dan manajemen, dalam setiap organisasi selalu ada seseorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang yang bekerja sama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya. Dalam banyak hal, orang yang bertanggung jawab tersebut juga harus mengkoordinasikan aneka ragam kegiatan sekumpulan orang yang lazimnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Ketentuan-ketentuan yang seharusnya disetujui bersama sering tidak diketahui oleh semuanya dan malah mungkin terpaksa disetujui. Hal yang terakhir ini sering terlihat jelas dalam organisasi yang besar seperti departemen di lingkungan pemerintah, perusahaan negara, perusahaan organisasi, organisasi mahasiswa, dan lain sebagainya. Organisasi mencakup semua aspek yang mengatur yang berhubungan dengan tindakan manusia yang bergabung dalam suatu organisasi atau kelompok kerjasama, yaitu aspek pengaruh organisasi terhadap manusia atau masyarakat dan juga sebaliknya, pengaruh masyarakat terhadap organisasi itu sendiri. Dengan demikian, perilaku organisasi menjadi lebih kompleks, strukturnya menjadi rumit, dan tingkat formalitas menjadi makin besar. Semua ini akhirnya akan berpengaruh pada perilaku orang-orang yang bekerja sama dalam suatu organisasi seperti organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang. HMI merupakan suatu organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 atas prakarsa dari Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia. Sebelum berdirinya HMI, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dahulu sebuah organisasi mahasiswa yang memiliki nama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, yang anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. Tujuan dibuatnya makalah ini yang pertama, menjelaskan konsep organisasi, yang kedua menjelaskan konsep perilaku organisasi, yang ketiga mendeskripsikan dan menjelaskan tentang himpunan mahasiswa Islam, yang keempat mendeskripsikan tentang pengaruh HMI Cabang Kupang dalam masyarakat. Adapun manfaat dalam makalah ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca terkait pengaruh HMI Cabang Kupang dalam masyarakat. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu makalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan suatu organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947
atas prakarsa dari Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam dan sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia. Sebelum berdirinya HMI, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dahulu sebuah organisasi kemahasiswaan yang memiliki nama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, yang anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Teknik Tinggi, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang sekarang adalah UGM. Berdirinya organisasi Perserikatan Yogyakarta ternyata saat itu tidak efektif sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa saat itu, sehingga terjadi penumpukan aspirasi yang tidak tersalurkan dengan baik. Pada waktu itu, mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terpisah dari PMY. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam juga ikut berperan aktif ketika terjadi gerakan PKI yang terjadi pada tahun 1965. Saat itu HMI menjadi salah satu faktor yang paling diperhitungkan oleh PKI, bahkan HMI dianggap sebagai musuh yang utama. Hal itu tercermin dari pergerakan DN Aidit yang melakukan provokasi kepada anak buahnya dengan mengatakan, jika tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik pakai sarung saja. Akan tetapi HMI adalah organisasi yang kuat dan solid saat itu sehingga tidak bisa dengan mudah dibubarkan, sehingga PKI sendiri yang berhasil dibubarkan. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut WJS Purwadarmin, organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi secara sederhana dalam mempelajari perilaku organisasi tercakup 4 unsur utama, yaitu aspek psikologi, tindakan manusia itu sendiri, sebagai hasil studi psikologi. Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi. Uang misalnya, merupakan salah satu faktor atau pertimbangan mengapa seseorang memasuki suatu organisasi. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi perlu juga mendapatkan perhatian. Sebagai contoh lain, penting karena sikap akan mempengaruhi prestasi orang yang bersangkutan. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur, siapa yang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, struktur organisasi memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, selalu diusahakan agar usaha masing-masing individu selaras dengan tujuan organisasi. Pengaruh HMI Cabang Kupang dalam masyarakat. Organisasi HMI Cabang Kupang yang beranggotakan seluruh mahasiswa muslim yang ada di Kota Kupang tersebut. Organisasi HMI Cabang Kupang yang beranggotakan seluruh mahasiswa muslim yang ada di Kota Kupang tersebut merupakan salah satu bagian dari Cipayung yang menjadi salah satu organisasi di Kota Kupang yang peka terhadap permasalahan masyarakat. Hal demikian dapat diamati dan dianalisis betapa besar pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat melalui aksi-aksi baik berupa tanggapan melalui media sosial maupun aksi demonstrasi penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun lokal, membuat HMI Cabang Kupang berpengaruh di mata masyarakat Kota Kupang. Pengaruh HMI Cabang Kupang dapat kita simak bersama dalam perilaku organisasi HMI Cabang Kupang dalam menanggapi setiap isu permasalahan yang ada pada masyarakat, baik level nasional maupun level lokal. Seperti berikut. Yang pertama, HMI Cabang Kupang soroti rencana penutupan Pulau Komodo. HMI Cabang Kupang menyoroti rencana Gubernur NTT Victor Bangtilu Laskodat menutup Pulau Komodo maupun relokasi warga Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. HMI Cabang Kupang menyampaikan bahwa jangan sampai wacana itu hanyalah ide yang membuat warga Pulau Komodo di dalam Taman Nasional Komodo gelisah. Masyarakat yang ada di Pulau Komodo itu sudah ada sejak dahulu. Sesuai histori Pulau Komodo, maka jauh sebelum negara ini ada dan kemerdekaan RI, masyarakat Pulau Komodo sudah berdiam bersama Komodo itu sendiri. Warga Komodo sudah menjuluki Komodo sebagai nenek moyang mereka. Jadi Komodo itu dianggap sebagai nenek moyang warga Pulau Komodo. Sama halnya dengan penduduk Padang yang menganggap singa sebagai nenek moyang mereka. Wacana ini membuat warga Pulau Komodo gelisah.
Yang kedua, gelar dialog HMI perkuat wawasan kebangsaan dan spirit nasional Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang. HMI menggelar dialog kebangsaan dengan tujuan memperkuat wawasan kebangsaan dan spirit nasionalisme. Dua pemateri yang dihadirkan dalam dialog pada hari Minggu 17 Oktober 2021 merupakan senior HMI Cabang Kupang, yaitu Amir Kiwang dan Hamzah. Dialog tersebut bertema rekonsiliasi nasional menghadapi transformasi transnasional dan tantangan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut merupakan tujuan HMI untuk mengawal visi umat dan kebangsaan, karena HMI sudah berpikir bagaimana menjadi perisai kebangsaan. Kadar HMI harus mampu mengedukasi masyarakat bahwa radikalisme itu bukan persoalan agama, tapi persoalan ideologi dan harus dibedakan. Yang ketiga, pengaruh HMI Cabang Kupang juga dibuktikan dengan adanya aksi tuntutan terhadap pimpinan daerah NTT, yaitu Gubernur Victor Bung Tilulai Skodat, akan sebuah acara yang diadakan di Pulau Semau di tengah mewabahnya COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. HMI Cabang Kupang bersama OKP lainnya mendesak agar kepolisian menuntut dan menyelidiki terkait dengan hal tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan kekacauan kebijakan yang kemudian dihadirkan oleh pimpinan daerah NTT tersebut, lalu melanggarnya dengan cara melakukan acara yang diisi oleh penyanyian atau konser musik. Dampak dari semua itu adalah HMI Cabang Kupang merasa bahwa rakyat dipermainkan seolah rakyat hanya orang yang tidak mampu melawan dan hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Gubernur NTT dan hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa atau berbuat sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Gubernur NTT. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berada dalam suatu tempat atau lingkungan yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup, manusia cenderung membutuhkan bantuan dari orang lain. Individu dalam suatu masyarakat akan saling membangun organisasi yang timbal balik secara teori organisasi. Hubungan timbal balik oleh individu dalam masyarakat setiap dilakukan secara terstruktur dan terpola. Teori organisasi dan dipraktikkan sesuai target perencanaan, baik melalui kajian ilmu teoritis maupun praktik lapangan seperti peka terhadap setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Sebagai organisasi kader, untuk mempermudah pekerjaan HMI itu sendiri, maka diperlukan perekrutan kader yang kemudian dilatih dan diasah melalui pelatihan-pelatihan agar nanti dapat mewujudkan tujuan dari HMI itu sendiri. Dalam tinjauan teori organisasi, HMI mengajarkan berbagai macam strategi untuk mewadahi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang didukung oleh manajemen secara matang melalui kajian basic ilmuwan terlebih dahulu sebagai dasar untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang termuat dalam rancangan program kerja. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam, khususnya HMI Cabang Kupang, memiliki pengaruh bagi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh HMI Cabang Kupang dalam mengkritik kinerja pemerintah demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan teori organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai wadah dalam mengajarkan berbagai strategi guna memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal itu pun didukung oleh manajemen matang melalui kajian dasar keilmuan terlebih dahulu sebagai dasar untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang termuat dalam rancangan program kerja organisasi. Hal tersebut membuat HMI memiliki pengaruh dalam masyarakat, yang mana HMI senantiasa mengawal tiap langkah perjalanan masyarakat yang kacau akibat kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.